Hai semua, kali ini aku mau bikin soto mie Bogor. Nah, kalau mau bikin soto mie Bogor biasanya aku sekalian banyak karena kondimennya atau komponennya itu lumayan banyak. Jadi biar nggak kagok, jadi aku bikinnya langsung dari 1 kg daging sapi. Rasanya enak banget, apalagi di musim hujan kayak gini, makan yang berkuah-kuah, pedes, seger. Aduh, ini enak banget ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau bikin untuk risolnya dulu. Di sini aku pakai bihun jagung. Nah, ini bihun jagungnya akan aku siram dulu dengan air panas sampai lemes. Nah, seperti ini. Kalau udah kita buang airnya, lalu kita kasih bumbu. Untuk bumbunya di sini aku pakai 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis daun bawang, ini sekitar 2 lembar, dipotong kecil-kecil, lalu ditumis sampai harum. Kalau udah harum kayak gini, lalu masukkan bihun yang tadi sudah dibumbui. Nah, ini cukup diaduk-aduk aja sebentar, nggak usah terlalu lama karena bumbunya udah menyatu ya. Seperti ini. Nah, cukup seperti ini, aku matikan apinya. Sekarang aku mau bikin untuk kulit risolnya. Di sini aku pakai 300 gram tepung terigu, lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam, aduk dulu agar tercampur rata bahan keringnya. Setelah itu masukkan 2 butir telur dan 550 ml air, dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Nah, kalau misalnya udah halus semua seperti ini, lanjut masukkan semua airnya dan aduk hingga tercampur rata. Terakhir masukkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu aduk lagi hingga tercampur rata dan siap buat kita bentuk menjadi kulit risol. Adonannya ini aku saring dulu untuk memastikan bahannya ini halus dan tidak bergerindil ya. Panaskan teflon, lalu kita masukkan kurang lebih 1 centong sayur seperti ini. Lalu kita goyangkan teflonnya, ratakan. Kita masak menggunakan api kecil aja. Nah, kalau misalnya udah nggak lengket lagi, seperti ini udah cukup, angkat. Nah, ini kita simpan. Lakukan semua sampai selesai. Nah, sekarang kita ambil 1 lembar lalu isi dengan bihun. Kita lipat bagian kanan dan kirinya. Lalu bagian bawahnya oles dengan sisa adonan sebagai lem atau perekat, lalu digulungkan seperti ini. Nah, ini udah aku isi dengan bihun semua. Sekarang saatnya buat kita goreng. Di sini aku udah panaskan minyak. Kita goreng risolnya menggunakan api sedang aja sampai warnanya itu kecoklatan ya. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini udah cukup, akan aku angkat dan tiriskan. Tapi kalau kalian pengen yang lebih kering, lebih coklat juga, itu bisa dimasak lagi lebih lama ya. Nah, ini risolnya udah aku goreng semua. Nah, ini akan aku potong-potong dan setelah aku cobain, ini risolnya juga enak dan berasa ya, nggak asal. Nah, sekarang aku mau bikin untuk bumbu soto mie-nya. Di sini siapkan blender, masukkan 10 siung bawang merah, 12 siung bawang putih, 8 butir kemiri yang sudah disangrai dulu biar wangi. Tambahkan 2 ruas jari jahe, setengah butir pala. Ini palanya aku potong-potong biar gampang halus ya nantinya. Tambahkan 1 sendok makan ebi yang sudah disangrai. Tambahkan 1 sendok makan merica. Dan tambahkan minyak biar ngeblendernya lebih gampang. Nah, ini akan aku haluskan dulu bumbunya. Nah, kalau udah halus kayak gini, matikan blendernya, lalu kita tumis bumbu yang barusan kita haluskan.
Di sini aku belum tambahin minyak dulu karena tadi kita ngeblendernya udah pakai minyak ya. Nanti kalau misalnya minyaknya kurang bisa ditambah lagi aja. Nah, ini aku juga tambahkan 5 siung bawang merah yang diiris. Harusnya ini dimasukkan di awal, ditumis dulu, tapi tadi aku lupa. Nggak apa-apa, langsung aja dimasukkan ke dalam bumbunya dan ditumis sampai bumbunya ini matang dan juga tanak ya. Nah, kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini, udah cukup. Aku akan matikan aja apinya. Kita sisihkan dulu bumbunya ya. Nah, di sini aku pakai 1 kg daging sapi. Nah, ini dagingnya akan aku rebus dulu sebentar untuk menghilangkan darah dan juga kotorannya. Nah, ini setelah direbus kurang lebih sekitar 5 menitan, darah dan kotorannya udah keluar seperti ini. Aku matikan apinya, kita buang airnya dan kita cuci lagi dagingnya ya sampai bersih. Setelah itu siapkan panci presto, masukkan daging yang sudah dicuci, masukkan juga bumbu yang sudah ditumis. Tambahkan 2 lembar daun salam, 3 batang serai, lengkuas, daun jeruk kurang lebih 10 lembar, disobek dulu biar wangi. Tambahkan 5 buah cengkeh, 1 batang kayu manis, lalu masukkan 2,5 sendok teh garam, 4 sendok teh kaldu sapi bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Aku juga tambahkan 1/4 sendok teh micin, ini opsional, boleh pakai boleh enggak ya. Lalu masukkan 3,5 liter air. Kita aduk hingga tercampur rata, kita masak menggunakan panci presto, kita tunggu sampai pancinya ini mendesis. Nah, kalau udah mendesis seperti ini, kita masak kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit udah cukup, aku matikan panci prestonya. Di sini aku akan bantu keluarkan uapnya, diganjal menggunakan spatula seperti ini agar uapnya itu cepat keluar dari pancinya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada udara lagi yang terperangkap di dalamnya, baru kita boleh buka panci prestonya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita cobain rasanya ya. Untuk garam, gula itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, di sini kita angkat aja dagingnya, lalu kita potong-potong, boleh kotak-kotak, boleh tipis-tipis sesuai selera aja. Lalu untuk kuahnya aku kasih bawang goreng dan juga 4 lembar daun bawang yang sudah dipotong-potong. Nah, ini dipanasin lagi sebentar biar bawang gorengnya dan bawang daunnya juga ini jadi wangi ya. Nah, ini untuk kuah soto mie-nya udah jadi dan rasanya udah enak banget ya. Nah, di sini udah jadi semua, udah aku siapin juga untuk pelengkapnya. Nah, ini daging yang tadi sudah kita potong-potong. Lalu ini risol yang tadi sudah kita bikin. Kerupuknya aku pakai kerupuk emping. Lalu ada kol yang diiris, tomat yang diiris, ada bihun dan juga mie kuning yang sudah direbus. Lalu ada sambal yang pedes banget. Ada kecap manis, ada jeruk limau, ada daun seledri, bawang goreng dan juga kentang. Di sini kentangnya aku goreng, boleh juga direbus sesuai selera ya. Sekarang kita susun untuk soto mie-nya. Aku masukkan bihun jagung, mie kuning dan juga kolnya. Masukin juga beberapa potongan tomat dan juga kentang gorengnya. Masukkan risol yang sudah dipotong-potong, tambahkan daging sapi, daun seledri, lalu masukkan kuah soto mie-nya. Ini kalau pengen kuahnya banyak juga bisa ya, kalau bikin sendiri mah bebas. Tambahkan jeruk dan juga sambalnya. Aduh, ini rasanya enak banget. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian yang nonton. Semoga ini juga bisa menginspirasi kalian buat ide usaha atau ide jualan juga ya. Nah, ini aku tambahin sedikit kecap karena aku suka ada sedikit manis-manisnya. Diaduk-aduk dan dimakan di saat Caca lagi minum-minum kayak gini, enak banget. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.